warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Selasa yang biasanya kita membahas tentang at-taharruf atau masalah muamalah, biasanya pada waktu maghrib sampai isya dan dilanjutkan sampai jam 8 malam. Tapi untuk hari ini kita majukan jam 9 sampai jam 11 sampai 11.30, kita lihat nanti kondisinya. Insya Allah saya akan memaparkan selama 1 jam. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi, karena menurut saya ini temanya sangat mengundang banyak pertanyaan dan diskusi untuk kita selesaikan bersama. Temanya adalah tentang antara asuransi konvensional dan syariah beserta solusi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan sesuatu, melainkan Allah berikan gantinya kepada umat manusia tersebut, yang ganti tersebut jauh lebih baik daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit, sedangkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Karena dinul rahmah ini, dinullah adalah dinul rahmah, maka apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah rahmat bagi manusia. Dan karena dia dinul rahmah, tidaklah suatu pintu ditutup, melainkan Allah bukakan pintu yang lain yang dihalalkan, yang pintu ini jauh lebih baik daripada yang diharamkan. Ini sebuah kaidah dalam din ini yang bisa kita praktekkan atau kita aplikasikan kepada berbagai bentuk hal yang diharamkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang permasalahan asuransi semenjak asuransi dibuat oleh orang-orang kafir berasal dari asuransi Sauharam, sudah ada di Inggris, di Italia juga ada, dan kaum muslimin pun sudah mengenalnya pada abad ke-19, pada tahun 1836 Hijriah, ketika Ibnu Abidin wafat. Sebelum wafatnya dia telah pernah memfatwakan tentang Sauharam, dan Sauharam tersebut mirip dengan asuransi, di mana kaum muslimin yang ingin membawa perdagangannya ke negeri kufar ditarik uang tambahan, kemudian bila ternyata barang perniagaannya hilang atau tenggelam di tengah jalan, dia mendapatkan ganti yang penuh dari kafir harbi yang menarik uang darinya. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Abidin, dia menjawabnya, ada ilzam ma lam yaltazim, dia tidak membolehkannya dan mengharamkannya. Kemudian asuransi masuk ke negara-negara kaum muslimin, dan semenjak masuknya ke negara kaum muslimin, para ulama telah mengharamkannya, mulai dari fatwa dari lembaga yang bersifat lokal maupun lembaga-lembaga bersifat internasional. Di antaranya Majma' al-Buhuth, lembaga fatwa Mesir, telah mengharamkannya. Kemudian Hay'ah Kibar Ulama, Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia, telah mengharamkannya juga pada tahun 1307 Hijriah. Kita tahun 1977 Masehi.
Setahun setelahnya, Rabithah Al-Islami melalui divisi fikihnya yaitu Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami ini sebagai divisi internasional juga telah mengharumkannya dalam muktamar mereka. Kemudian Majma' Al-Fiqh Al-Islami, lembaga fikih internasional di bawah OKI pada tahun 85 juga telah mengharamkannya. Dengan demikian bisa dikatakan hampir ijma' para ulama, kecuali segelintir ulama saja, di antaranya Syekh Mustafa Zahra yang tetap bersikukuh sampai beliau meninggal, beliau menghalalkan asuransi konvensional tersebut. Kemudian As-Sanburi juga beliau menghalalkannya. Ada beberapa ulama dan tidak banyak jumlahnya. Dari mayoritas para ulama masa ke masa sampai sekarang tidak ada yang menghalalkan asuransi konvensional tersebut. Karena asuransi konvensional ini tidak ada syak bahwa dia mengandung unsur riba, qimar, dan gharar. Satu saja dari akad ini, satu saja dari penyebab unsur yang mengharamkan sebuah akad cukup mengharamkan asuransi ini, yaitu riba. Ada riba saja sudah menjadi sesuatu yang diharamkan. Ada gharar saja Rasulullah melarang jual beli gharar. Nah, Rasulullah SAW membayar gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Qimar, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan qimar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah telah mengharamkan qimar, perjudian. Apalagi sekarang 3 penyebab yang diharamkan sebuah muamalah ini ada dalam sebuah transaksi, yaitu transaksi asuransi konvensional. Maka tidak syak para ulama dari masa ke masa mengharamkan asuransi ini. Kita lihat bagaimana unsur haram ini ada dalam asuransi konvensional. Pertama, riba. Riba di sini kita telah pernah membahas tentang riba, bahwa riba ada 2 bagian, riba dan riba al-bay'. Asuransi ini masuk dalam riba mana? Riba al-bay', tukar menukar uang, salam. Mana bentuk tukar menukar uang? Ketika Anda memberikan uang kepada perusahaan asuransi konvensional, apa yang ingin Anda inginkan dari uang yang Anda berikan ini? Sedekah atau imbalan? Imbalan. Imbalan apa yang Anda inginkan? Uang atau jasa atau barang? Uang atau jasa atau barang? Yang diberikan biasanya apa oleh dia? Jasa atau barang atau uang? Uang. Cuma dinilai kerja dengan jasa dan semacam itu nanti, tapi tetap yang diberikan dia adalah uang. Jadi sekarang tukar uang dengan uang. Persyaratan tukar uang dengan uang, yang Anda berikan rupiah, yang Anda terima nanti juga rupiah. Persyaratan tukar uang dengan uang, rupiah dengan rupiah yang sejenis, apa dalam hadis kepada Nabi? Al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati sampai seterusnya. Mithlan bi-mithlin sawa'an bi-sawa'in yadan bi-yadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, yang merupakan alat tukar di waktu itu. Ya, maka Rasulullah SAW persyaratannya agar tidak terjadi riba haruslah yadan biyadin, tunai. Hanya menunggu rapat ke depan sedikit.
yadan biyadin mislan bimislim, harus sama dan harus tunai. Bila tidak terpenuhi persyaratan ini, maka termasuk dalam riba al-bai'. Anda menyerahkan uang dengan cara menyicil angsuran sekian. Anggap baru sekali menyerahkan, langsung meninggal atau langsung terjadi risiko dipertanggungan setelah menyerahkan tersebut. Apakah langsung diterima uangnya atau ada jeda dulu? Ada jeda dulu, diurus dulu segala macam, ada jeda sebenarnya sehari 2 hari tergantung. Padahal Anda terjadi risiko depan dia umpamanya, tetap tidak tunai diserahkan dalam satu majelis. Apa yang dilanggar dalam hal ini? Tidak tunai, terjadi riba nasi'ah. Kalau yang dikembalikannya sama dengan jumlah yang Anda berikan. Anda berikan pertanyaan pertama umpamanya jumlah 1 juta, Anda terima 1 juta tapi tidak tunai. Apa yang terjadi di sini? Riba nasi'ah. Dan apakah biasanya yang Anda terima itu sama atau lebih? Lebih. Baru sekali bayar sudah berlebih Anda terima, maka di sini ada lagi riba fadl. Tidak sama dan tidak tunai. Jelas ini ribanya. Baik. Kemudian mengandung unsur gharar. Dan Rasulullah telah melarang jual beli gharar. Dan sekarang ini tukar uang dengan gharar. Ketika Anda membayar premi, Anda inginkan adalah uang, jelas berapa uang yang akan dapatkan. Ketika akad, jelas apa tidak? Tidak jelas. Walaupun dituliskan di sana, umpamanya bila terjadi risiko dipertanggungkan Anda mendapatkan sekian. Tapi apakah yang terjadi atau tidak jelas kan pada waktu akad tidak jelas. Bisa jadi tidak terjadi sama sekali. Bisa jadi uang Anda hilang sama sekali. Bisa jadi dikembalikan lagi. Tapi tidak jelas juga. Kemudian ini mengandung unsur gharar. Rasulullah telah melarang jual beli gharar, dan jual beli gharar adalah jual beli tidak sah. Kemudian mengandung unsur qimah. Qimahnya adalah sebuah. Ketika Anda baru bayar sekali, ternyata risiko dipertanggungkan terjadi. Anda mendapatkan jumlah yang sangat besar sekali. Dalam hal ini Anda untung, siapa yang rugi? Perusahaan asuransi dan akad Anda ini. Kemudian kalau umpamanya selama masa yang dipertanggungkan sama sekali tidak terjadi risiko, bisa jadi uang Anda hilang. Dan ini siapa yang rugi? Si kita yang nasabah tadi. Bisa jadi juga uang Anda dikembalikan. Padahal ini siapa yang rugi? Kita juga yang rugi, karena uang Anda tidak akan bisa manfaatkan. Walaupun Anda katakan samakan dengan. Dalam hal ini, maka jelas bahwa akad asuransi konvensional ini mengandung unsur riba, qimah, dan gharar. Tidak dibolehkan, tidak dibolehkan kecuali darurat atau Anda terpaksa melakukannya. Ketika para ulama kita mengharamkan akad asuransi konvensional ini, mereka telah merekomendasikan ganti yang mereka namakan dengan takmin ta'awuni atau takmin ta'abaduli. Asuransi sifatnya tolong-menolong atau ta'abaduli atau saling mengganti, bergantian menanggung risiko. Dalam qarar yang sama, keputusan yang sama yang dikeluarkan oleh ayah kibar ulama Dewan Perbesar Saudi Arabia pada tahun 1397 Hijriah, mereka menyatakan qarar, keputusan yang menyatakan bahwasanya boleh takmin ta'awuni atau takmin tabaduli. Dan dari hasil qarar ini, setahun setelahnya
disetujui juga oleh Rabithah Islami. Kemudian sekitar 7 tahun setelahnya juga disetujui juga oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Kemudian sekitar 15 tahun setelahnya 2006, berarti sekitar 19 tahun setelahnya dibuatlah langkah-langkah atau dibuatlah rincian dalam bentuk pasal-pasal yang disepakati oleh Hay'ah Muhasabah Al-Murajaat Al-Maliyah Islamiyah, Muassasat Al-Maliyah Islamiyah di Bahrain. Saya akan bacakan qarar dari Hay'ah Kibarul Ulama karena ini penting. Karena di sini akan kita lihat perbedaan konsep antara asuransi konvensional dengan takmin ta'awuni. Sengaja saya tidak menggunakan istilah asuransi syariah karena image Anda mungkin asuransi syariah adalah syariah yang ada di Indonesia. Ya, ini konsep berbeda dengan kenyataan. Karena untuk kenyataan tadi itu butuh ijtihad baru lagi, apakah ini sesuai dengan konsep atau tidak? Ada penyelewengan atau tidak? Bisa Anda pahami yang saya inginkan? Setelah mengharamkan takmin tijari atau asuransi konvensional, maka Hay'ah Kibarul Ulama mengatakan ujjila isdaru qarar bi aktsariyatil aswat hatta al-badil an takmin tijari. Setelah mengharamkan takmin tijari, akan dibahas solusi Islami untuk transaksi ini, karena ini transaksi yang memang dibutuhkan. Fi ad-dawah al-'ashirah li Majlis Hay'ah Kibarul Ulama, pada muktamar yang ke-10 Majelis Kibarul Ulama memperhatikan penelitian yang dibuat oleh para pakar sebagai ganti dari solusi dari takmin at-tijari, dan disepakati diputuskan asuransi konvensional hukumnya adalah haram. Kemudian pada tahun 1397 Hijriah, tahun yang sama, pada bulan Rabiul Awal bertepatan pada tahun 1977 di kota Riyadh, Majelis Kibarul Ulama memperhatikan penelitian yang diajukan oleh para pakar tentang solusi atau ganti dari takmin tijari. Setelah mendengar, kemudian membaca, kemudian mengkaji, mendiskusikan kemungkinan untuk membuat solusi dari takmin dari asuransi konvensional ini, dibuatlah takmin ta'awuni yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Bil umuril atiyah, berdasarkan hal-hal berikut. Al-awwal, yang pertama, anna takmin ta'awuni min uqud at-tabarruk. Bahwa sesungguhnya takmin ta'awuni, asuransi yang sifatnya dibolehkan itu akadnya adalah akad tabarruk, akad sedekah, akad hadiah, akad memberikan sumbangan. Alladhi yuqsadu biha asalatan at-ta'awunu ala taftitil akhtar. Tujuan memberikan sumbangan ini membantu untuk meringankan risiko. Wal ishtirak fi tahammulil mas'uliyyati 'inda nuzulil kawarith. Ikut serta meringankan beban ketika terjadi sebuah musibah. Wa dzalika an tariqi islam ashkhas li mabaligh naqdiyah. Yaitu dengan cara isham ashkhas, saham yang diberikan oleh beberapa individu, bimabaligh naqdiyah, dengan uang tunai. Tukhassas, uang ini dikhususkan litahwidi man yusibu ad-darar, dikhususkan untuk memberikan imbalan kepada orang yang ditimpa kemudaratan.
Fajama'atu ta'min ta'awuni, maka kelompok atau grup ta'min ta'awuni ini la yastahdifuna tijaratan. Tujuan mereka ketika ikut bukanlah tijarah, perniagaan. Wala ribhan min amwali ghairihim, dan juga bukan tujuannya ingin mendapatkan laba dari harta orang lain. Wa innama yaqsuduna tawzi' al-akhtari bainahum wa ta'awun 'ala tahammul ad-darar. Mereka hanya bertujuan untuk membagi risiko sama mereka dan membantu untuk meringankan beban orang lain. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, al-thani khulu' at-ta'min at-ta'awuni min ar-riba bi naw'ihi. Bersihnya ta'min ta'awuni ini dari riba dengan kedua bentuknya, riba fadl dan riba nasab. Falaysa 'uqudul musahimina, bagi sedikit silakan Pak. Sini silakan dulu. Ada. Kontrol dekat nanti bisa ganti kita kalau tinggal bacanya ada. Kaidah yang kedua dalam ta'min ta'awuni ini yang merupakan badil, solusi dari asuransi konvensional tersebut adalah bersihnya asuransi ta'awuni ini dari riba dengan kedua bentuknya, baik riba fadl yang tadi kita jelaskan dalam asuransi konvensional dan riba nasiah yang tadi ada dalam riba konvensional. Falaisa 'uqudul musahimin ribawiyatan, kata ayat kibarul ulama. Akad orang-orang yang ikut dalam ta'min ta'awuni ini ketika dia memberikan sumbangan tidak termasuk riba. Nanti akan kita jelaskan bagaimana dia tidak termasuk riba. Sekarang kita baca dulu qarar dari kibarul ulama ini, karena seluruh para ulama setelah itu merujuk kepada qarar ini. Nanti akan kita lihat. Sampai pun Dhabit al-Islami dan Majma'at Fiqh Islami mereka merujuk dengan qarar ini. Jadi cikal bakal ta'min ta'awuni itu adalah qarar ayat kibarul ulama, itu keputusan Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia. Bentuk akad mereka bukan lagi akad mengandung unsur riba pada akadnya ya. Kemudian wala yastaghilluna ma jumi'a min al-aqsati amalatin ribawiyyah. Bila akadnya tidak mengandung unsur riba, juga tidak boleh memutar uang yang terkumpul dengan cara transaksi riba. Jadi dia tidak riba bukan hanya karena di asuransi konvensional tersebut uang yang terkumpul mereka putar dalam bentuk riba, bukan karena itu saja. Bentuk transaksi dari awal adalah riba. Kemudian uang terkumpul mereka putar lagi dalam bentuk cara riba juga. Adapun asuransi Islami ta'min ta'awuni tadi, dia akad bentuknya bukan riba, nanti akan kita jelaskan, dan juga tidak dibolehkan memutar uangnya dengan cara muamalah yang riba. Al-thalith, yang ketiga, annahu la yadurru jahdul musahimina fi ta'min ta'awuni bitahdidi ma ya'udu alayhi min an-naf'i li'annahum mutabarri'un fala mukhatarata wala gharara wala muqamarata bikhilaf at-ta'min at-tijari fa innahu aqdun mu'awadatun maliyyatun tijariyah. Kemudian
ta'awuni ini, jahdul musahimi, orang yang ikut serta juga tidak tahu juga berapa nanti didapatkan oleh dia, dan juga tidak tahu kapan didapatkan oleh dia, juga tidak tahu apa sama sekali dia tidak dapat. Tapi ketidaktahuan mereka akan berapa yang mereka dapatkan ini tidak merusak akad. Berbeda dengan takmin tijari atau asuransi konvensional. Kenapa tidak merusak akad di sini? Li'annahum mutabarri'un. Karena para orang yang ikut andil dalam sini, mereka akadnya adalah tabarruk atau memberikan bantuan atau sumbangan untuk sedekah. Fala mukhatabata wala gharara wala muqamara. Karena dia akad tabarruk, maka tidak ada mukhatarah lagi, spekulasi lagi. Tidak ada gharar, ketidakjelasan lagi, dan tidak juga ada qimar atau penjudian lagi. Bi khilafit ta'min tijari, berbeda dengan asuransi yang konvensional. Fa innahu aqdu mu'awadatin maliyatin tijariyah. Sesungguhnya itu adalah akad tukar-menukar uang dengan uang, ya, dan mengandung unsur gharar dan qimar dan tidak dibolehkan. Ar-rabi', asas yang keempat, qiyamu jama'atin minal musahimin aw ma yumathiluhum bi istithmari ma jumi'a min al-aqsa li tahqiq al-gharad alladhi min ajli unshi hadha at-ta'awun sawa kana al-qiyamu bi dhalika tabarru'an aw muqabila ajrin mu'ayyan. Qiyam, sebagian sekelompok orang ikut dalam akad ini, atau mayumathil, siapa yang bisa mewakilkannya, mereka lah yang mengatur dalam akad ini, sehingga memang betul ta'awun. Kemudian baik mereka mendapatkan upah maupun mereka tabarruk juga untuk mengelola akad takmin ta'awun ini. Kemudian ini difatwakan oleh Hay'ah Kibar Al-Ulama, ya, pada tahun 1367 Hijriah atau sekitar tahun 1907, beberapa tahun yang lalu. Dia belum tahu. Sekurang Hay'ah Kibarul Ulama ini ditandatangani oleh Syekh Abdul Razak Fiqi rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid rahimahullah, Syekh Abdullah Khayyat rahimahullah, Muhammad Al-Harakan saya tidak tahu, Abdul Majid Hasan saya tidak tahu, Abdul Saleh saya tidak tahu, Saleh bin Rusun masih hidup setahu saya, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Syekh saya tidak tahu apakah beliau sudah meninggal, Sulaiman bin Abbas saya tidak tahu, Muhammad bin Jubair saya tidak tahu, Abdullah bin Hudayyan baru meninggal 2 tahun yang lalu rahimahullah, Syekh Rashid bin Khunain sudah meninggal rahimahullah, Syekh Abdullah bin Muhammad sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu, Syekh Saleh bin Aidan setahu saya terakhir dia masih hidup, terakhir saya di Saudi dia masih hidup, sampai sekarang saya tidak tahu beritanya. Insya Allah mungkin masih hidup, asalnya dia kan hidup. Syekh Muhammad Zubair meninggal beberapa hari yang lalu, Imam Sultan. Jadi ini direkomendasikan para ulama di masa mereka yang tergabung dalam Hay'ah Kibarul Ulama. Berbeda antara Hay'ah Kibarul Ulama dengan Lajnah Daimah. Hay'ah Kibarul Ulama, setiap anggota Lajnah Daimah, Dewan Fatwa itu mesti masuk Hay'ah Kibarul Ulama. Lajnah Daimah, Komite Fatwa, itu mereka ngantor setiap hari di bagian Istar, sama ngantor seperti biasa. Masuk jam 8, mereka pulang jam 4 sama 5 hari kerja. Ya. Dan mereka tugasnya apa? Terima fatwa saja, terima telepon, mengangkat, menulis telepon. Ini yang sekarang tinggal terakhir yang saya ketahui, sesuai dengan Fauzan Hafizahullah, kemudian Syekh Karim Al-Fudail Hafizahullah, kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Hafizahullah, kemudian
yang baru Syekh Ahmad Al-Mubaraki, ya, beliau hafizahullah. Kemudian ada beberapa ulama yang lain saya lupa namanya. Ya. Mereka itu ngantor setiap hari menerima fatwa setiap orang yang bertanya kepada mereka. Kalau Hay'ah Kibarul Ulama yang mengangkat mereka adalah raja, dan jabatan mereka setinggi jabatan menteri. Mana-mana mereka dikawal. Pokoknya semua mereka sama dengan menteri. Hay'ah Kibarul Ulama ada lagi tambahan selain para ulama ini, para pakar di bidangnya juga. Ya. Dan biasanya lebih luas. Kalau lajnah daimah biasanya dikenal para ulama dalam mazhab Hambali. Kalau untuk Hay'ah Kibarul Ulama lebih terbuka. Kadang ada juga ulama yang cenderung dengan sebuah mazhab, mazhab Maliki umpamanya, seperti belakang Syekh Muhammad Tarsyiqiti, dia dikenal dikenal dengan mazhab Maliki. Dia sekarang beliau anggota dari Hay'ah Kibarul Ulama juga. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, Abu Sulaiman bin Wahab juga dikenal dekat dengan mazhab Syafi'i karena tulisan dia pada mazhab Syafi'i. Tapi beliau bagian juga sekarang dari Hay'ah Kibarul Ulama. Tapi untuk dewan fatwa biasanya umumnya adalah para ulama yang memang mungkin dalam mazhab Hambali. Tidak masalah. Tapi jangan memerintah mereka, terserah mereka. Dari hasil Hay'ah Kibarul Ulama ini, pada tahun setahun setelahnya, Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, lembaga fikih Islam internasional di bawah Wabah Al-Islami, ada daurahnya yang pertama, ada muktamarnya yang pertama, mengatakan binaan ala qarari al-majlis al-majma', ya, fa inna al-majma' al-fiqhi fi darat al-ula al-munaqida fi 10 من شعبان عام 1398 هجرية لما كان المسلمين نظر في مواضيع التأمين الإعلامي والإطلاق بعد ما اطلع على كثير مما كتب لهم في ذلك وبعد ما اطلع أيضا على مقر مجلس كبير العلماء في المملكة العربية السعودية في دارات العاشر من مدينة الرياض بتاريخ 4/4 قرآن بقرار رقم 55 من التحرير للتأمين في وبلد الرئاسة الوافية. Lembaga fikih Majma' Al-Fiqhi Islami memperhatikan dan merujuk kepada keputusan dari Hay'ah Kibarul Ulama tadi. Ya. Setelah mereka mengharamkan, ya, dan menyetujui, wa ba'da ad-dirasati wal wafi wa tadawul ar-ra'y fi dhalik qarra Majlis Majma' Al-Fiqhi bil ijma' tahrim at-ta'min at-tijari bi jami' anwa'ihi. Para anggota dan muktamar di Rabi'ah Al-Islam tersebut dengan sepakat mengharamkan asuransi konvensional dengan seluruh bentuknya, baik asuransi terhadap jiwa, asuransi barang, dan lain sebagainya. Kama qarrar al-Majlis al-Majma' bil ijma', dan Majlis Al-Majma' beserta yang hadir dalam muktamar Al-Majma' Al-Fiqhi ini, lembaga fikih internasional ini, sepakat al-muwafaqah ala qarar Majlis Hay'ah Kibarul Ulama di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, sepakat menyetujui keputusan Majlis Hay'ah Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia nomor 51 tanggal 4 bulan 4 tahun 1397 Hijriah yang membolehkan takmin ta'awuni, membolehkan takmin ta'awuni sebagai ganti dari takmin tijari yang diharamkan. Ya. Wal munawwah 'an adillah, dan beliau jelaskan juga dari dalil yang disebutkan oleh Hay'ah Kibarul Ulama tadi. Kemudian ini lembaga internasional, ya. Tadi kalau yang pertama baru Hay'ah Kibarul Ulama Saudi Arabia saja, sekarang sudah masuk dalam muktamar internasional. Pada tahun 1985, ya, dalam daurah muktamar yang ke-9 Majma' Al-Fiqh Al-Islami,
lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI. Kalau tadi Rabithah Al-Islami, Al-Majma' Al-Fiqhi di bawah Rabithah Al-Islami. Itu mereka yang mengambil para ulama menjadi anggotanya. Kalau yang sekarang tidak. Majma' Al-Fiqh Al-Islami ini di bawah OKI, Organisasi Komunikasi Islam, yang anggotanya adalah para ulama yang diutus oleh negara masing-masing. Masing-masing negara mengirimkan para ulama sebagai utusan untuk bersidak di sana, memutuskan permasalahan-permasalahan umat dalam pandangan fikih. Tapi di Indonesia sampai sekarang belum ada. Buat untuk datang lahir ini. Mereka juga sama. Mereka memperhatikan, ya, meninjau, memperhatikan, mengkaji ulang keputusan Dewan Besar Saudi Arabia tadi. Walhasil mereka mengatakan annal aqd al-badil alladhi yahtaji usul at-ta'amul al-islami huwa aqdu at-ta'min at-ta'awuni al-qa'im ala asas at-tabarruk wat-ta'awun wa kadzalika al-hal binisbah li at-ta'min al-qa'im ala asas at-ta'min at-ta'awuni. Bahwa akad ganti dari takmin at-tijar yang diharamkan tadi, ya, adalah takmin atau asuransi yang menghargai dan menghormati dasar-dasar muamalah Islami, yaitu dinamakan dengan takmin ta'awuni al-qa'im ala asas tabarruk wa ta'awun, yang didirikan atas dasar sumbangan dan saling tolong-menolong. Ini dia konsep yang dibuat oleh para ulama kita dari masa ke masa. Kemudian dituangkan dalam pasal-pasal yang dibuat oleh Hay'ah Muhasabah wal Murajaat Muassasat Al-Madiyah Islamiyah dalam kepanduan pembahasan yang dinamakan dengan Al-Ma'ayir Syar'iyyah. Maaf, saya tidak bawa bukunya karena bukunya sangat berharga sekali bagi saya. Dan sudah terjajar atau hilang. Buku yang paling mahal yang pernah saya beli selama hidup saya. Al-Ma'ayir Syar'iyyah itu harganya terakhir saya beli itu 250 real, cuma 500 halaman. Nggak tahu saya kenapa harganya mahal. Kalau kertasnya jelek, sampulnya juga jelek. Jadi harganya luar biasa, 250 real sekitar 600.000 rupiah. Kalau dengan dolar mereka jual 80 dolar US. Itu karena mahasiswa. Karena mahasiswa yang belinya. Makanya saya ambil soft copy-nya, ada Bang Rodihi yang membuat. Kemudian saya minta dan dikasih oleh dia soft copy. Dalam Ma'ayir Syar'i, dalam panduan standar nomor 26, di sana dijelaskan tentang at-ta'min al-islami. Mereka juga mengatakan, ya, tentang at-ta'min at-ta'awuni ini, yang islami ini, mereka merujuk kepada Qararat al-Majami' al-Fiqhiyah. Itu keputusan-keputusan lembaga fikih internasional, ya, yaitu Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami, lembaga fikih internasional baru Rabithah pada tahun 1398 Hijriah, juga merujuk kepada Qararat Hay'at Kibar Ulama tadi. Kalau Hay'at Muhasabah ini adalah latar belakang dibentuknya hay'ah ini. Dahulu di Timur Tengah, masing-masing bank syariah itu dia mempunyai dewan syariah independen, terpisah dari dewan syariah yang lain. Setiap dewan syariah mereka berhak membuat produk sendiri. Walhasil terjadi persaingan sesama bank karena kekuatan dewan syariahnya. Maka orang melihat nilai jual sebuah bank syariah kekuatan para ulamanya. Bank ini terkenal besar karena para ulama besar di Saudi Arabia, dan mereka terkenal tegas karena ada beberapa qararat yang mereka buat. Saya pernah melihat qararat untuk memberhentikan seorang ketua cabang, pimpinan cabang bank syariah ini di negara lain karena dia melanggar akad, tidak menanyakan konsultasikan ke dewan syariahnya, dan mereka buat dan ternyata melanggar
kaidah syar'i dan dia dipecat. Dewan syariah dipecat, jadi berarti kuat kan? Kalau dewan syariah dipecat berarti dewan syariahnya hanya simbol saja. Sehingga kepercayaan masyarakat kuat. Sehingga Anda lihat di sana ada beberapa produk bank syariah dihalalkan di bank yang lain, tapi bank yang lain tidak mengeluarkannya karena dewan syariah mengatakan haram. Ini membuat kebingungan bagi pasar. Kemudian timbul pemikiran, ide, kenapa tidak dibuat sebuah lembaga, dan lembaga ini yang membuat al-ma'ayir atau standar dari sebuah produk perbankan syariah. Dibuatlah ini, ditunjuk para dewan pakarnya, para dewan ilmuwannya, para penelitinya dari ahli-ahli syariah di dewan-dewan syariah bank-bank ini membahas tentang nasional tersebut, dan anggotanya terdiri dari sekitar 52 bank syariah internasional. Ya, Indonesia termasuk anggotanya, bank Muamalah termasuk keanggotaan, tapi tidak mengirimkan pakar duduk di dewan pakar. Malaysia mengirimkan 3 pakar duduk di dewan pakarnya. Pakistan, Syekh Muhammad Taqi Al-Utsmani di dewan kepala dewan pakarnya malah. Karena beliau Masya Allah, Syekh Muhammad Taqi Al-Utsmani itu beberapa kisah menunjukkan keilmuan beliau, padahal beliau tidak pernah belajar di Timur Tengah. Jadi ini digodok dan dibuat oleh para pakar ini, para ulama ini. Dari Saudi, Syekh Abdurrahman Al-Tham anggotanya, Syekh Abdul Mani anggota ulama juga anggotanya, kemudian Syekh Abdul Dari juga anggotanya, ulama situ juga, ulama di Saudi Arabia juga menjadi anggotanya juga. Digodok dan dibuat menjadi pasal-pasal yang bisa menjadikan standar rujukan dalam sebuah produk lembaga keuangan syariah, termasuk dalam hal ini at-ta'min atau asuransi yang Islami. Terlalu panjang maknanya kalau saya bacakan. Di sana ada definisi dan tinjauan fikihnya, kemudian ada alaqah, hubungan akad antara pemilik dana dengan perusahaan, kemudian ada bentuk-bentuknya, ada iltizamah, lengkap apa yang harus dilakukan, ya, lengkap. Kembali kita, saya lagi maju. Kalau tidak bisa maaf ya, tidak bisa. Kalau masih bisa silakan. Kenapa disentuh ustaznya pakai meja? Sekarang akan kita jelaskan apa yang dikatakan oleh Hayatul Ulama tersebut tentang riba yang tidak ada lagi pada bentuk ta'min at-ta'awuni, dan gharar yang tidak ada lagi dalam bentuk ta'min ta'awuni. Dan kemudian ini kan hibah, tabarruk, tapi kenapa lagi dia dapat bagian dari tabarruknya dia, sedekahnya dia, atau sumbangannya dia? Apakah juga termasuk dalam larangan Rasulullah SAW tentang Bukhari bahwasanya al-a'du fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qayyihi wa laysa lana mathalus saw. Orang yang kembali mengambil hibahnya sama dengan anjing yang kembali menerima mentahnya. Pertama, yang membedakan antara asuransi konvensional dengan takmin ta'awuni, dengan takmin asuransi Islami, ini apa yang membedakannya? Adalah bentuk akadnya, bentuk akad dari awal. Asuransi konvensional ini
tukar menukar antara nasabah dengan perusahaan asuransi, cukup. Tidak ada pihak ketiga, tidak ada. Tidak ada pihak keempat apalagi, hanya dia saja. Tukar menukar uang tidak tunai, tidak jelas, gharar, dan bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit, maka mungkimah, mengandung riba, mungkimah. Bagaimana agar ini menjadi boleh? Dan kalau boleh, apakah ada contohnya sebelumnya dalam Islam? Para ulama tadi mengatakan, apa? Akadnya adalah akad tabarruk, sumbangan, hadiah. Kalau ini tadi apa? Yang sudah konvensional, tukar menukar uang, sharaf namanya. Tukar menukar uang, jual beli uang. Karena dia jual beli mengandung unsur gharar, tidak boleh. Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli gharar. Yang dilarang Rasulullah bukan ghararnya. Apa yang dilarang? Jual beli gharar. Gharar tidak mutlak diharamkan. Dan ini sering kita dengar. Tidak ada jual beli, tidak ada gharar. Apapun bentuk jual belinya. Yang sering contoh saya mengatakan telur. Antum jual beli telur, tahu nggak isi di dalamnya? Gharar atau tidak itu? Kalau dikatakan haram, tidak pernah bisa makan telur kecuali pecahin dulu sebelum beli. Yang diharamkan apa? Bai'ul gharar, jual beli gharar, bukan gharar yang diharamkan. Bisa dipahami? Berarti yang diharamkan adalah jual beli gharar. Ketika tukar menukar uang, ini uang premi, mana sini pertanggungan risiko atau klaim asuransinya mana, atau mana kembalikan jadi kembalikan uang saya. Ini tukar menukar uang, bisa hilang, bisa dapat. Tukar menukar, jual beli namanya. Bila dirubah akadnya menjadi akad tabarruk, sumbangan, ya, nyumbang, saya nyumbang. Boleh atau tidak sumbangan dengan sesuatu yang mengandung unsur gharar? Tidak jelas berapa dia nyumbang. Dia nyumbang dalam amplop tertutup begitu. Kalau tidak dikatakan tidak sah, mengandung unsur gharar kan ini? Mengandung unsur gharar atau tidak? Iya, mengandung unsur gharar. Tertutup dalam amplop. Tidak jelas berapa ini sumbangannya. Kalau mengandung unsur gharar, kalau yang diharamkan adalah ghararnya, jangan Anda terima sumbangan dalam amplop. Kalau Anda nikah, ada orang berikan amplop, jangan terima. Memberikan kado tertutup, jangan terima. Buka dulu depan sini. Tadi daripada buka, ini saya nggak jadi datang. Udah pulang. Kalau yang Anda haramkan adalah gharar. Tapi bila Anda haramkan bai'ul gharar, lain lagi. Dan diharamkan adalah bai'ul gharar, tukar menukar barang dengan uang dengan uang yang tidak jelas. Tertutup amplop Anda, tertutup amplop dia. Tukar menukar. Mana amplop Anda ini? Mana amplop saya ini? Tukar menukar kado. Ini tukar menukar namanya kan? Namanya bai' mu'awadhah, tukar menukar. Tapi kalau dari satu pihak saja silahkan. Ini amplop saya. Tapi kan di sana kalau undangan walimah ada nasinya sah. Dia kan dikasih nasi nanti. Apakah maksudnya tukar menukar uang dengan nasi? Enggak kan, dia mas sengaja ada nggak ada antum bawa amplop, silakan makan gitu kan. Sedekah lagi namanya hibatus thawab, tidak masalah. Ya. Tapi bagaimana kalau niatnya nyumbang itu diukurkan dengan makanan nasi? Berarti Anda niatnya memang jual beli kalau gitu. Tapi kalau tidak jual beli, ya saya sekurang-kurangnya saya bila tidak mampu memberikan lebih, tidak merugikan dia lah isi amplopnya. Tidak, itu sudah gharar dia. Karena akadnya dari awal, silakan makan gratis. Dan akadnya datang pun tanpa bawa amplop, tidak jadi masalah juga kan. Makanya juga bukan jual beli namanya. Ya. Dengan demikian, akadnya adalah akad hibah, dan hibah boleh walaupun majhul, walaupun tidak jelas. Ya, ini dikatakan oleh ulama kita. Memang secara madhab, secara khazanah ilmiah atau secara rujukan madhab, yang berpendapat dalam hal ini adalah madhab Maliki yang boleh hibah dengan yang majhul.
Mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya. Karena mazhab Syafi'i tidak boleh hibah dengan mansyur. Dan kita jelaskan bahwasanya mazhab yang paling ketat, yang paling ekstrim masalah gharar adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah. Harusnya di negara yang mengaku mazhab Syafi'i, asuransi ini nggak boleh. Asuransi yang Islami ini tidak boleh.